Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Arkanus shalah. Sekarang ini kayak arkanus shalah. Ruknun. Kalimat tunggalnya, arkanun kalimat pluralnya. Rukun asal katanya itu maknanya adalah pondasi. Ya, bagian dari pondasi yang sudah meninggi. Maka pojok tiang ini namanya ruknun. Ya, satu hal yang menopang, kemudian yang di atas. Namun rukun yang kemudian dimaksudkan di dalam makna ibadah itu adalah memang penentu suatu ibadah itu adalah terlaksana. Ya, katakan terlaksana dengan hal-hal yang melengkapinya. Nah, makanya ada yang menyebutkan ada luar, ada dalam. Jadi ibadah itu mesti ada rukun dan ada syarat katanya. Syarat ya itu adalah satu yang melengkapi sebelum sebelum hal itu dilaksanakan. Yang tidak mesti dia kemudian untuk sebagai tubuh dari ibadah itu. Ya, tapi dia adalah kemudian menjadi pelengkapnya, syarat. Seperti taharah gitu kan. Taharah kemudian menjadi satu syarat untuk ibadah itu, tapi tidak mesti orang berwudu kemudian harus sholat atau harus ini. Ya itu maksudnya, tidak mesti. Tapi ketika sudah membicarakan rukun, maka itu dia adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, menjadi satu kesatuan yang itu dia adalah dikatakan kemudian menjadi ibadah itu. Nah, itulah dia rukun. Ya. Maka terrealisasilah amal yang diperintahkan itu ya dengan rukun itu. Ya. Arkanus salati 13. Ya. Rukun salat itu ada 13. Nah, dengan 13 ini maka salat itu dikatakan terlaksana. Ya. Yang pertama an-niyatu adalah niat. Makrunatan ya yang beriring ma'a takbiratul ihram bersama takbiratul ihram. Takbir itu adalah Allahu Akbar. Niat itu nawaitu atau usalli. Saya berkeinginan sholat. Ya. Takbir di mulut, niat dalam hati. Ya. Beriring, ya kan? Beriring. Ya. Kemudian yang kedua al-qiyam lil qadir fil fardhi. Berdiri. Ya, berdiri itu kaki tegak. Ya, bertumpu dengan ya telapak kaki ini. Berdiri bagi yang mampu tentunya. Fil fardhi pada yang wajib. Salat 5 yang wajib. Nah, jadi rukun itu kalau di dalam salat yang 5 yang wajib. Berdiri itu adalah ya rukun. Ya, bagi yang mampu tapi juga ketika hal itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Barulah kemudian Allahu Akbar. Nah, jadi berdiri, nah kan? Jadi tidak duduk ketika bertakbir tapi harus berdiri dulu. Tepatkan berdiri baru nah sebelum Allahu Akbar itu beberapa detik ada di sini usalli. Nah kan kalau hati itu kan tidak memakai detik dia adalah sepintas begitu dia. Tapi kalau pakai mulut bisa diukur dia. Allah itu dengan detik kan tak.
Allahu Akbar. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, kan itu. Tapi kalau usolli, tidak ada dia. Ya, gitu kan. Nah, gitu. Salli fardhu dhuhri, kalau ucapan salli fardhu dhuhri arba rakaatin ma'muma lillahi ta'ala, kan panjang dia. Tapi kalau dalam hati set gitu kan. Sekilas. Itulah dia an-niyat ya. Kemudian sesudahnya qiraatul Fatihah, membaca surat Bismillah sampai waladhdallin. Kemudian yang kelima sesudahnya ar-ruku'. Kemudian ruku' itu adalah rukun ma'at tuma'ninah, dengan bertumakninah. Jadi ada ketenangan ketika melakukan ya ruku' itu. Kemudian yang keenam al-i'tidal ma'at tuma'ninah. Yang keenam adalah i'tidal. I'tidal itu kembali ke tegak pertama sebelum ruku' ya. Jadi kembali berdiri tegak, i'tidal. Ma'at tuma'ninah, begitu pula dengan tuma'ninah ya. Kemudian yang ketujuh as-sujud marrataini ma'at tuma'ninah ya. Sujud 2 kali ya, dengan tuma'ninah juga ya. Kemudian yang kedelapan al-julus bainas sajdatain ma'at tuma'ninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud, berarti sujudnya 2 kali memang ya. Nah, di antara sujud pertama ada duduknya, dan duduknya pun harus tenang, tidak gupuh, tidak hanya sekedar duduk, tidak hanya sebuah jeda sesuatu ya. Namun ada nanti di sana ada bacaannya, dan ini adalah mewakili makna dari tuma'ninah itu. Bacaan itu subhanallah, subhana rabbiyal azim, rabbighfirli warhamni ya. Kemudian yang kesembilan al-julusul akhir, duduk terakhir. Kemudian yang ke-10 at-tasyahhudu fil julusil akhir, ada tasyahud, asyhadu alla ilaha, itu at-tahiyyatnya ya. At-tahiyyat. Kemudian yang ke-11 as-salatu 'alan nabi, salawat, membaca Allahumma salli 'ala Muhammad ya. As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusil akhir, pada saat duduk yang terakhir. Yani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Yang sempurna seperti salawat Ibrahim. Yang ke-12 tertibul arkan. Nah, sudah dilakukan itu sebagaimana yang tersusun dari 1 sampai 11 ini ya. Lalu kemudian yang terakhir at-taslimatul ula, salam yang pertama, assalamu alaikum. Nah, dengan melakukan yang 12 lah, hanya kalau dihilangkan tartibnya, maksudnya karena dia bukan sebuah pekerjaan, namun mengikat semuanya kan ya, mengikat semuanya ya. Mengikat semuanya supaya dia berurut ya kan? Yang tidak boleh artinya dipindah bagian yang 12 ke pertama atau ketiga, atau yang ketiga menjadi yang kelima, yang kelima menjadi ke pertiga. Ya, pokoknya tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa maju mundurkan, semuanya itu dengan ya tartib setiap pekerjaan dengan posisinya masing-masing. Nah, maka apabila yang 13 ini dilakukan di dalam sholat, maka artinya sholat itu
dikatakan dia sudah mencukupi rukunnya, ya. Mencukupi rukunnya. Baik, namanya kitab kecil ya, singkat-singkat dia kan. Yang penting kontennya rukunnya, oh ini dia dasarnya. Nanti kalau masalah ya lebih panjangnya pembahasan nanti ya. Syurutun niyah. Nah, di sini ada pembahasan syarat niat yang tadi dikatakan rukun yang pertama itu adalah niat. Coba dijabarkan sekarang. Bagaimana kita berniat itu? Niat itu in kanatis salatu fardan. Kalau niat salat itu fardu, wajibal qasdu, maka di dalam niat itu harus ada wajib al-qasdu. Pertama itu qasad. Qasad itu tadi berkemauan. Kemauan. Milih. Jadi dia terpaksa. Jadi keinginan sendiri menyatakan itu. Wa ta'yin, lalu kemudian menentukan apa yang dia maksud. Nah, kalau mau sholat kita bilang usolli, ya saya mau sholat. Nah, sebenarnya kan ada ya di dalam usolli itu sudah jelas secara otomatis keinginan itu kan. Makanya keluar darinya orang tinduk mau makan, mau kan? Ya. Jadi makanya tidak boleh. Maka itulah pembeda niat itu. Dia harus sadar. Betul kita sadar. Kemudian yang kedua untuk memilah keinginan, karena keinginan itu banyak. Di saat bersamaan juga terkadang dia berkumpul keinginan gitu kan. Makanya dilakukan menjelang perbuatan itu. Dan yang benih, yang sembahyang lalu masih nyetater motor kan. Nah, iya dia memang berkeinginan soal, tapi tidak bisa dia usolli di sana. Ya kan? Tidak bisa dia usolli di saat nyetater motor. Ya, karena ya, bersibukan dia dengan satu keinginan yang lain. Ya kan? Dan begitu pula tidak realistis gitu kan. Real time gitu kan untuk melakukan. Ya walaupun ini sesuai dengan aturannya, makanya niat pun sebenarnya misalkan nanti niat puasa kan, sudah kita berniat sedang sedang tarawih kita berniat, ya kan? Tapi karena aturan yang kemudian mengatakan saumnya itu dimulai dari terbit matahari atau terbit fajar kan. Jadi tidak mengapa artinya kemudian niat itu. Jadi tidak membatalkan niat walaupun ngopi, ngejus, ya nyoto sesudah itu kan. Ya kan? Karena masih ada kebolehan. Karena juga ibadah itu terlaksana dengan masanya, waktunya. Dan itu sebagai kemudahan juga. Ya kan? Kalau harus berniat seharusnya nuras mangan sahur terus 5-10 menit sudah azan kan. Kan begitu. Ya. Tapi diberikan kemudahan untuk ya ada interval waktu untuk kita ya berniat ya kan. Ya kan niat saya nanti. Nah, kan jadinya kan niat saya nanti saat memang diperbolehkan. Itu kenapa dia masuk katanya kemudahan, karena dulu orang kalau tidur, kalau bangun sudah mulai puasa. Dulu asal hukumnya begitu. Ini cinduk, ada yang uras jam 2 mulai sudah puasa. Jangan gak datang tenggelam matahari. Nah kalau ada ketinduan sedek man berbuka, tidak boleh dia makan juga. Kan begitu jadinya. Nanti nunggu kan. Wah ketinduan dia kan. Uras terus ya. Ya jam 10 mulai puasa jadinya.
Nah, sampai seperti beratnya dulu di awal pengewajiban. Nah, makanya kemudian diringankan. Kulu washrobu. Makan minum silahkan sampai terbit mata fajar. Ya, ngubek makan silahkan gitu kan. Tapi kalau enggak sebelumnya tidak begitu. Ya. Jadi setiap memulai itu adalah dari sejak di mana dia bangun tidur. Ya. Nah, wat ta'yin, jadi menjelaskan, makanya saya berkehendak apa? Sholat. Makanya dengan kata usolli dua-duanya sudah masuk. Ada kehendak dan penjelasan apa yang dia. Wa niyatul fardhiyah, dan kemudian dimasukkan fardunya. Usolli fardha. Ya, usolli fardha zuhri. Ya, nah itu intinya pertama. Ya. Nah, kemudian ditambahkan kewajiban, misalkan makmum, ya harus mengatakan makmuman untuk menyatakan keinginan menjadi pengikut. Kalau tidak mengikut ya tidak ada konsekuensi. Kalau tidak dinyatakan. Ya. Kemudian yang kedua, in kanatis salatu naflan. Kalau salat yang kita lakukan itu adalah tambahan atau sunnah, ya. Lahu waktun, yang punya waktu masa. Seperti apa? Ba'diyah, qabliyah itu ada karena artinya ada sholat wajib itu fardu, maka sebelum zuhur sudah zuhur atau asar. Wow sababun, atau karena ada sebab. Sholat apa yang ada sebab? Ya. Wajabal qasdu wa ta'yin. Cukup wajibnya itu adalah keinginan dan ta'yinnya. Usalli ad-duha. Cukup lah. Usalli ad-duha. Ya. Jadi kalau dia lepas misalkan sholat itu, ya memang asalnya sholat itu dua-dua. Asalnya dua-dua. Berarti dia bilang usalli ad-duha, 2 sudah dia kerja. Tapi boleh dia nambah 4 atau 6, tidak apa-apa. Ya seperti sholat malam, usalli al-lail, usalli qiyam misalkan. Asalnya 2-2. Tapi kalau di tengah dia merasa saya lanjut misalkan jadi 4, tidak apa-apa. Karena itu juga boleh. Ya. Jadi kalau yang sunnah cukup usalli, sebutkan usalli tahiyatul masjid, usalli ya al-kusuf misalkan. Wa in kanat naflan mutlaqan. Kemudian yang ketiga, kalau dia ya salat yang kita lakukan itu adalah mutlak. Jadi kapan saja selain yang dimakruhkan kemarin. Pokoknya milih sembahyang wah. Ya, mutlak ingin beribadah kepada Allah. Maka wajibal qasd. Usalli saja. Ya, usalli sudah. Cara apa? Oh ini pondok. Usalli. Jadi apa? Usalli. Ya. Jadi itulah dia syaratnya itu, ya. Ada yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mutlak. Kemudian syurutul Fatihah, syarat Fatihah. Yang pertama at-tartib, ya, sebagaimana yang dibaca sekarang. Ya. Kemudian al-muwalat, beriring terus, berkelanjutan, tidak ya berhenti panjang, lanjut lagi, ya. Kemudian yang ketiga mura'atut tasydid, perhatikan di mana tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim, itu tasydid semua. Alhamdulillahi lillahi rabb, itu tasydid. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin, iya, tasydid semua. Perhatikan tasydid. Adamul lahnil mukhil bil makna, yang keempat, jangan sampai ada kesalahan yang bisa merusak makna. Iyaki, jangan, naudzubillah, ya. Salah harokat terutama, ya.
Maluku yaumid. Ya. Nggak bisa. Ya. 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 Alhamdulillahu misalkan salah baris. Lamnya dikolakkan Itu mungkin ada itu ya kesalahan pada tajwid yang tidak merusak makna tapi merusak kepasihan ya. Nah ini yang dimaksudkan merusak makna. Ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amtu misalkan. Ya. Ya gitu ya. Jadi merusak makna ya. Kemudian yang kelima, ayyusmi'a nafsahu qira'ataha. Mendengarkan dirinya akan bacaan itu. Jadi ada suara lantunan yang bisa didengar telinga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi ada ya telinga. Ini aneh teh, kenapa? Jadi terdengar suara. Kalau di belakang imam jangan sampai terlalu mengerecokin imam. Ya kan? Itu adanya antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Jadi intinya mengecilkan volume ya. Mengecilkan volume. Nah, itu namanya salat sir. Sir itu sebenarnya sir itu artinya berbisik. Nah, itu namanya sirra ya sirru. Sarra ya sir artinya berbisik. Itu bukan berbisik. Berbisik itu yang datang sehat tidak. Nah, itu kan. Nah, itu kan itu sirrun namanya. Sarra ya sir. Ya sir. Maknanya salat sir dengan salat jahar. Mau sir. Takbirnya telang. Ya. Jadi sir itu mengucap dengan instrumen makhraj ini namun dengan suara volume pelan 2-3 lah bukan 0 itu 2-3 kan. Ya. Jadi itu syaratnya yang kelima ayyusmi'a nafsahu qira'ata. Kemudian yang keenam alla yatakhallalaha zikrun ajnabi. Jangan sampai terselengi dia seleng khalal. Zikrun satu zikir yang asing yang bukan bagian dari Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Akbar. Ini ketinjot dia. Jadi ya, jadi jangan sampai ada syaratnya jangan terselangi ya kalau itu diulang diulang. Nah, ini 6 syarat yang disebut Fatihah. Pertama tertib sebagaimana bismillah sampai dengan kemudian mualat berkelanjutan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi berkelanjutan. Kemudian perhatikan tasydidnya. Yang keempat jangan sampai ya kesalahan ya yang merusak makna, pelafalan yang merusak makna. Kemudian ada mendengarkan untuk dirinya dan jangan sampai ada zikir atau satu ucapan yang tidak termasuk dari Fatihah tersebut menyelanginya. Nah, dalam setiap yang 6 ini ada yang bisa membatalkan Fatihah itu, ada yang masih bisa diperbaiki jika memungkinkan waktu ya. Ada yang sama sekali bisa ya membatalkannya dan sholat itu sendiri. Nah, setiap ini ada konsekuensinya. Syurutur ruku' wa syurutus sujud. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi